Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Hamidah, selaku staf divisi Kail Himan periode 2022-2023. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas terkait soal UTS MO lanjutan pada tahun lalu. Namun sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menginformasikan bahwasanya materi yang akan keluar pada UTS kali ini, UTS nanti yang kalian hadapi itu adalah yang pertama ada tentang supply chain management terkait analytical hierarchy process. Kemudian yang kedua ada aggregate planning yang terdiri dari chase, strategi, dan level workforce. Kemudian yang ketiga ada capacity planning. Yang keempat ada layout terkait workstation. Kemudian yang kelima ada quality. Keenam ada sustainability. Dan ketujuh ada efisiensi supply chain. Namun untuk pembahasan kali ini saya hanya akan membahas terkait materi hitungan, yaitu analytical hierarchy process dan capacity planning-nya saja. Dan jika kalian telah melihat soal UTS pada tahun lalu, itu memang tidak ada materi terkait analytical hierarchy process. Karena pada tahun lalu materi ini ada di UAS. Maka dari itu saya membahas soal UAS nomor 1 terkait analytical hierarchy process sebagai berikut. PT Marvel berencana untuk memperluas bisnisnya ke bidang bakery. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, PT Marvel sudah memiliki 3 pemasok. 3 pemasok tersebut adalah CV Iron, CV Hawk, dan CV Panther. Dari ketiga pemasok yang akan memasok bahan baku tersebut, PT Cahaya ingin memilihnya berdasarkan 3 kriteria penilaian, yaitu dari segi mutu, harga, serta ketepatan waktu pengiriman yang masing-masing diberi bobot atau eigenvector sebesar 0,137, 0,624, dan 0,239. Adapun perbandingan faktor dari ketiga pemasok tersebut adalah sebagai berikut. Terlampir ya teman-teman, di sini ada tabel mutu, ada tabel harga, dan ada tabel waktu. Kemudian yang ditanyakannya adalah, buatlah hierarki pemilihan pemasok PT Marvel dan tentukan pemasok mana yang seharusnya dipilih oleh PT Marvel. Baik, langkah pertama untuk menjawab dari soal tersebut adalah membuat hierarki pemilihan pemasok PT Marvel. Syarat untuk membuat hierarki ini adalah, yang pertama itu ada bagan yang ini. Ini disebut dengan bagan tujuan. Kemudian yang kedua, yang ini adalah bagan kriteria. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ini merupakan alternatif. Seperti itu. Jadi, untuk membuat hierarki pemilihan, itu kita harus bisa membaca dari soalnya. Di sini terlihat bahwasanya PT Marvel berencana untuk memperluas bisnisnya ke bidang bakery. Berarti tujuannya adalah, di sini bisa ditambahkan oleh teman-teman, PT Marvel bertujuan memperluas bisnis ke bidang bakery. Jadi PT Marvel memperluas bisnis ke bidang bakery. Kemudian kriteria yang dilihatnya apa saja? Di sini tadi sudah jelas, kriteria penilaian ada dari segi mutu, harga, dan ketepatan waktu. Maka kita tulis di sini mutu, harga, dan ketepatan waktu. Kemudian yang ketiga itu alternatifnya. Alternatifnya itu ternyata mereka sudah memiliki 3 pemasok, diketahui di soal. 3 pemasok tersebut adalah CV Iron, Hawk, dan Panther. Maka dari itu ditulislah Iron, Hawk, dan Panther. Untuk garis-garisnya, untuk garis tujuan ke kriteria itu hanya 1. Jadi PT Marvel ke mutu 1, PT Marvel ke harga 1, kemudian PT Marvel ke ketepatan waktu 1. Namun, untuk yang bagian alternatif ini, garis-garisnya itu berasal dari 3
kriteria gitu. Jadi kan PT Marvel tuh ingin memperluas usahanya ke bidang bakery dengan dilihatnya mutu, harga, serta ketepatan waktu. Nah, dari mutu, harga, sama ketepatan waktu, pemasok mana sih yang punya tiga-tiganya gitu. Nah, makanya kita harus lihat semuanya gitu. Jadi, mutu dicek ke CV Iron, CV Hulk, dan CV Panther, dan seterusnya. Setelah kita membuat hierarki pemilihan pemasok pada PT Marvel, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tentukan pemasok mana yang seharusnya dipilih oleh PT Marvel. Langkah pertama yang harus dibuat adalah membuat tabel. Sebenarnya tabel ini sudah ada di soal, namun saja memang belum ada isinya yang kosong-kosong ini. Bagaimana cara mengisinya? Saya akan mencontohkan tabel mutu saja. Kita lihat di sini, ini cara bacanya seperti ini teman-teman. Mutu CVE itu lebih besar 1 kali atau sebanding dengan CVE. Jika ada alternatif yang sama, seperti ini CVE dibandingkan dengan CVE, maka perbandingannya adalah sama dengan 1. Begitu pula dengan CVH. CVH dengan CVH, perbandingannya pasti 1. Begitupun dengan CVP dengan CVP. Perbandingannya pasti 1. Untuk cara baca yang lainnya adalah begini. CVE lebih baik mutunya 5 kali dari CVH. Kemudian yang ini CVP, mutunya lebih baik 1/7 kali dari CVE. Kemudian yang ini yang CVH, CVH mutunya lebih baik 2 kali dari CVP. Maka cara mengisi dari kolom-kolom yang kosong ini adalah berdasarkan data yang sudah tersedia. Tadi diketahui bahwasannya CVE itu 5 kali lebih besar dari CVH. Maka dari itu, di sini akan tertera CVH itu 1/5 kali lebih baik daripada CVE. Kemudian, tadi diketahui bahwasannya CVP itu 1/7 dari CVE. Maka CVE adalah 7 kali lebih baik dari CVP. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir, diketahui bahwa CVH itu lebih baik 2 kali dari CVP. Maka berarti CVP kebalikannya, yaitu 1/2. Seperti itu cara mengisinya, teman-teman. Jika sudah diketahui, semuanya sudah dihitung, langkah selanjutnya adalah dikerjakan satu-satu dulu tabelnya. Jadi tidak bisa langsung mutu, harga, waktu dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Kita harus mengerjakannya secara runut dari mutu, harga, waktu dengan syarat-syarat berikut. Dalam setiap pengerjaan tabel, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini, yang kedua tabel normalisasi, kemudian yang ketiga ini. Langkah pertama adalah ketika kita sudah mengetahui tadi yang kosong-kosongnya, yang ini, kemudian ini, itu setiap kolomnya dijumlahkan. Kolom ini dijumlahkan, hasilnya segini. Kemudian kolom yang ini dijumlahkan, hasilnya segini. Kolom yang ini juga dijumlahkan, hasilnya segini. Setelah itu kita membuat tabel normalisasi. Tulis semua alternatifnya, kemudian cantumkan kolom prioritas. Langkah selanjutnya adalah cara mendapatkan hasil yang ada di kolom ini itu dengan setiap baris yang ada di tabel 1 itu dibagi dengan jumlah. Jadi 1 dibagi dengan 1,343, kemudian 1/5 dibagi dengan 1,343, kemudian 1/7 dibagi dengan 1,343. Hasil yang tadi itu masukkan ke sini. Dan seterusnya. Kemudian, dari setiap kolom, ini nih kolom, itu hasilnya harus 1. Ke bawah itu harus 1, ke bawah harus 1. Seperti itu ya, teman-teman. Setelah itu,
untuk mendapatkan prioritas, itu caranya adalah merata-ratakan setiap baris dari kolom, setiap baris di tabel kedua ini. 0,745, 0,769, 0,700 itu dijumlahkan, kemudian dibagi 3. Maka hasilnya adalah ini. Begitu pula untuk baris yang kedua dan ketiga, caranya adalah seperti tadi. Ketiga baris ini atau ketiga kolom ini dijumlahkan kemudian dibagi 3. Setelah itu, tabel prioritas juga dijumlahkan dan hasilnya harus 1. Tidak apa apabila hasilnya berada di angka 0,98 atau 0,99. Namun itu ada salah perhitungan. Yang baik adalah hasilnya genap 1,00. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengisi tabel ketiga. Kita cantumkan setiap alternatifnya, kemudian buat tabelnya, kemudian cantumkan kolom jumlah dan VK, kemudian cantumkan lambda, cantumkan CI dan CR. Langkah selanjutnya adalah untuk mengisi tabel yang ini, itu adalah dengan cara mengalihkan prioritas dengan kolom yang ada di tabel 1. Jadi ini prioritas nih, yang ini, itu dikalikan dengan yang ini, dan yang ini. Kalau yang kedua, itu dikalikannya dengan ini, dan ini. Kalau yang ketiga, itu dikalikannya dengan yang ini, dan ini. Hasil dari yang telah dikali-kalikan itu, masukkan ke sini. Untuk yang biru pertama, 0,738 dikalikan dengan 1 itu masuk ke sini. 0,738 dikalikan 1/5 itu masuk ke sini. 0,738 dikalikan dengan 1/7 itu hasilnya masuk ke sini. Begitupun seterusnya untuk bulatan berwarna merah dan kuning. Setelah itu, kita jumlahkan setiap baris. Ini ya, jumlahin setiap barisnya. Baris ini. Jumlahin setiap barisnya. Sudah dapat. Kemudian yang baris kedua juga sama, jumlahkan. Dapat. Yang ketiga juga sama, jumlahkan. Setelah itu, kita menghitung VK. Bagaimana cara menghitung VK? Adalah jumlah dibagi dengan prioritas. Jadi rumus VK adalah jumlah dibagi dengan prioritas. Untuk cara pengerjaannya adalah seperti ini. 2,237 itu dibagi dengan 0,738. Kemudian 0,504 dibagi dengan 0,168. Dan yang terakhir 0,284 dibagi dengan 0,094. Hasil tersebut masukkan ke sini. Masing-masing yang telah dihitung ya, dari 2,237 dibagi dengan 0,738 itu hasilnya masuk ke yang ini, gitu. Dan seterusnya. Setelah menghitung VK, langkah selanjutnya adalah menghitung lambda. Rumusnya apa? Rumusnya adalah rata-rata VK. Jadi, ini dijumlahkan ketiga hal ini. Ketiga hal ini dijumlahkan, lalu dibagi dengan 3. Kenapa 3? Karena ada 3 alternatif. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung CI. Cara menghitung CI adalah lambda dikurangi dengan N. Lambda dikurangi N per N-1. Ini untuk rumus CI. Lambdanya adalah ini. 3,014 dikurangi N. N-nya ada berapa alternatif? Berarti, karena di sini 3, berarti di isinya 3. Kemudian,
3 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 0,012. Kemudian untuk menghitung CR, itu adalah CI dibagi dengan RI. CI-nya sudah ada, hasilnya 0,07. Maaf ya, tadi ada salah penyebutan bahwasanya CI-nya itu hasilnya 0,007, bukan 0,012. Berarti ini 0,007 dibagi dengan RI. RI-nya itu ada template ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di modul kalian masing-masing. Untuk yang 3, saya lupa lagi berapa. Coba kalian lihat di tabel RI-nya yang ada di modul. Dan hasilnya adalah sebesar 0,012. Seperti itu, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung hal yang sama seperti yang sudah dilakukan tadi pada tabel harga dan pada tabel ketepatan waktu. Seperti itu. Setelah semuanya dihitung, kita buat tabel yang ini. Tabel prioritas kriteria. Untuk prioritas kriteria yang ini dan yang ini itu didapatkan dari soal ya, teman-teman. Di sini tertera bahwasanya eigenvektor dari masing-masing kriteria itu adalah 0,137, 0,624, dan 0,239. Seperti itu. Sesuai ya. Kemudian di bawahnya ada mutu, harga, ketepatan waktu, serta beberapa alternatif CV. Untuk yang ini ada kesalahan penulisan. Harusnya itu adalah setiap prioritas yang ada di tabel kedua pada setiap kriteria itu disalin ulang ke tabel yang tadi ini 0,738, 0,168, 0,094 itu masukkan ke sini. Kemudian yang kedua prioritas untuk harga 0,122, 0,648, kemudian 0,230 dimasukkan ke sini. Dan yang terakhir itu tabel prioritas yang ada di ketepatan waktu 0,525, 0,334, 0,142 itu masukkan ke sini. Setelah itu kita menghitung baris CVP QR yang ada di sebelah sini. Caranya bagaimana? Caranya adalah 0,137 dikali dengan 0,738 ya. Ini ada kesalahan. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap setiap kolomnya. Jadi ini dikalikan dengan ini dikalikan lagi dengan ini dikalikan lagi dengan ini. Kemudian yang kedua itu untuk kriteria harga, ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, seperti itu. Dan juga untuk ketepatan waktu, ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, seperti itu. Setelah ketemu hasilnya, itu dijumlahkan. Jumlah ini digunakan untuk menghitung prioritasnya. Ambil yang terbesar dan jadikan itu prioritas. Jika ada angka yang sama seperti ini, itu pilihlah salah satu alternatif yang menurut kalian lebih baik gitu. Jangan lupa bikin kesimpulannya berdasarkan perhitungan tersebut. Untuk memilih mutu, kualitas dan harga, sebaiknya PT Marvel memilih CV, RQ, dan P. Seperti itu. Ini disesuaikan dengan jawaban yang aslinya ya, karena ini ada kesalahan penulisan di mutu, harga, dan ketepatan waktu. Seperti itu. Kita lanjutkan terkait materi dari capacity planning. Di sini diketahui ATS Corp adalah perusahaan yang memproduksi berbagai macam pakaian seragam. Jam kerja perusahaan adalah 8 jam per hari dalam seminggu. Ada 5 hari waktu kerja dengan waktu kerja normal dalam setahun, yaitu 48 jam per minggu.
serta capacity cushion-nya sebesar 5%. Berikut merupakan data waktu produksi, setup, lot size, dan peramalan permintaan atau forecast demand di perusahaan ini. Tertera di sini ada produk, waktu proses, setup, lot size, serta demand forecasting. Forecast demand. Yang ditanyakan adalah hitunglah jumlah mesin yang dibutuhkan perusahaan dan capacity gap jika perusahaan saat ini memiliki 15 mesin, dan jelaskan hubungan capacity planning, aggregate planning, dan scheduling. Yang akan saya bahas adalah hanya yang poin A. Baik, langkah pertama dalam mengerjakan poin A ini adalah dengan menuliskan apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama ada capacity cushion, yaitu sebesar 5%, kemudian ada N. Cara menghitung N-nya itu adalah dengan menghitung perkalian dari jumlah hari kerja per tahun, jumlah shift per hari, dan jumlah jam kerja per harinya. 240 dikali 1 dikali 8 sama dengan 1920. 240 ini dapat dari mana? Dia dapat dari 5 dikalikan dengan 48 atau waktu kerja dikalikan dengan waktu kerja normal dalam setahun, seperti itu. Kemudian untuk rumusnya, di sini adalah M sama dengan peramalan permintaan unit per tahun dikalikan dengan waktu proses, ditambah dalam kurung peramalan permintaan unit per tahun dibagi dengan lot size unit per lot dikalikan dengan setup jam per lotnya. Gitu. Ini ada kesalahan penulisan juga, teman-teman. Ini harusnya bukan 8.000 tapi 4.000. Jadi ini kurang jelas ya, sebentar. Jadi ini, dan yang ini, ya udah, itu aja. Itu diganti dengan ini ya, 4.000, 9.000, 7.200, dan 5.000. Oh, ini ada satu lagi, 3.000 di sini ya. Itu diganti dengan angka-angka yang tertera. Ini ada kesalahan penulisan, begitupun dengan yang ini, yang 8.000, kemudian 6.000, 12.000, 7.500, dan 5.500 itu diganti dengan 4.000, 9.000, 7.200, 5.000, dan 3.000. Ada kesalahan penulisan, namun rumusnya adalah seperti ini. Terus, untuk setiap produk, itu anggap saja ini produk A, ini B, ini C, ini D, ini E gitu ya. Setelah kurung tutup dari satu perhitungan, itu cantumkan tadi kode-kode setiap produknya. A, B, C, D, kemudian E-nya. Semua itu dibagi dengan ini, N dikurangi, N dikalikan dengan 1 dikurangi N per 100. N-nya berapa ini? Kenapa bisa 5? Karena ini ada jumlahnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Berarti setelah didapatkan semua hasil, setelah dihitung semuanya keseluruhan, jumlah yang ini dibagi dengan 1824, itu hasilnya adalah di 20,1 mesin. Karena ada lebih atau 20,1, maka bulatkan ke atas berarti jadi 21 mesin. Itu hasil yang sebenarnya, teman-teman. Nah, jangan lupa bikin kesimpulan, mesin jahit yang dimiliki ATS Corp saat ini adalah 15 mesin jahit, sedangkan mesin jahit yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen adalah sebanyak 21 mesin. Sehingga dengan mesin jahit yang dimiliki perusahaan saat ini tidak mampu memproduksi sesuai dengan permintaan konsumen. Kapasitas ATS Corp sedang diperluas dan tidak lagi memiliki capacity cushion 5% yang diinginkan dengan 15 mesin jahit. Karena tidak ingin layanan konsumen menunggu lama, manajemen memutuskan untuk menggunakan lembur sebagai solusi jangka pendek untuk menangani pesanan yang lewat jatuh tempo atau menggunakan back order. Dan apabila permintaan terus meningkat, maka sebaiknya perusahaan menambah 13 mesin baru sebagai solusi jangka panjang. Ini bukan 13 mesin ya, kan punya 15. Tapi ternyata harusnya ada 21, berarti nambahnya hanya 6 mesin. Seperti itu, teman-teman.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.